Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 5 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Liza Zatul Jamiliyah dengan NIM 253129743342. LPTK Universitas Negeri Malang, asal instansi SMK Al-Wafur. Hari ini Selasa 10 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 10 SMK dengan materi pelajaran IPAS pada materi wujud zat dan perubahannya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silahkan ke depan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita juga melihat persiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silahkan berdiri semua. Silahkan berdiri dan cek baju kalian semuanya, kanan kiri, apa ada sampah, silahkan dicek. Sudah siap semua untuk belajar hari ini? Ya, silahkan duduk kembali. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek presensi kalian terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Adeka Wahyu Ramadan, Muhammad Iqbal Maulana, Rizky Aditya, Muhammad Fahri Hashim, Tina Syahadatina, Ajmelia Faradis, Milatil Ikomah hadir. Jadi semuanya hadir ya, berarti. Nah, sekarang coba kalian diam sejenak dan perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Perhatikan samping kanan, samping kiri, atas, bawah, semuanya benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, di antara benda-benda yang ada di sekitar kalian, benda apa saja yang bisa dipegang atau disentuh? Bolpen, meja, apa lagi?
menghapus, dapur, laptop, apa lagi? Buku, sapu. Kemudian kira-kira benda apa yang bisa diminum? Air es. Terus apa lagi? Minuman. Kemudian garam, minum air garam. Udara. Oh, udara. Nah, udara, benda apa yang bisa kita rasakan tapi tidak terlihat? Udara, selain udara apa lagi? Oksigen. Terus angin. Nah, jadi di alam ini terdapat benda-benda yang bisa kita pegang, terus benda yang tidak bisa kita pegang tapi bisa kita rasakan. Kemudian ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian perhatikan dengan seksama. Duh, panas bener deh cuaca hari ini. Iya nih Siva, panas banget. Gimana kalau kita beli es krim di warung? Ide bagus tuh. Yuk. Kok kamu beli dua sih, Laeli? Iya, yang satu untuk Mas Jamal. Dia suka es krim rasa coklat. Oh alah, ya udah, oke deh Laeli. Enak sekali es krim rasa strawberry. Cair, kamu pasti kelamaan ya di luarnya. Iya, tadi Leli, Siva sama Nisa makan es krim dulu di depan warung. Pantes es krimnya mencair. Kenapa Mas? Kok bisa mencair? Dari video yang kalian tonton tadi, si Nisa membeli es krim bersama teman-temannya. Nah, dia juga membelikan es krim untuk kakaknya. Tapi ternyata ketika sampai di rumah, es krim itu meleleh. Nah, kira-kira kenapa es krim itu meleleh? Ada yang tahu kenapa es krim itu meleleh? Karena mencair. Kenapa mencair? Mencair karena apa itu es krim itu bisa meleleh tadi? Terkena sinar matahari. Kalian kalau beli es krim terus kalian lama tidak dimakan, tidak segera dimakan, es krimnya itu meleleh apa tidak? Meleleh. Nah, karena es krimnya terkena sinar matahari jadi panas, makanya meleleh atau cair. oh iya, sama seperti mirip dengan jawaban Diva tadi. Menurut saya itu Bu, perubahan wujud benda mencair karena es berubah menjadi air pada minuman sehingga jumlahnya berkurang. Karena masih belum mengetahui kepastian jawabannya, masih bingung. Jadi kita harus melatih kefokusan dan konsentrasi dulu pada hari ini. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Silahkan berdiri kembali. Perhatikan panduan dari ibu ya. Ice breakingnya itu tepuk pagi, siang, dan malam. Ketika tepuk pagi maka tepuk 1 kali. Ketika tepuk siang tepuk 2 kali. Dan ketika tepuk malam berarti tidak usah tepuk. Tidak ada suaranya. Bisa dipahami? Bisa. Mari kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam. Farel masih belum konsentrasi. Farel, pagi lagi, malam. Nah, Rizky fokus Rizky. Tepuk siang, pagi. Nah. Tepuk siang, pagi, dan malam. Nah, duduk kembali. Sekarang sudah bisa fokus ya buat belajar. Selanjutnya berkaitan dengan video dan jawaban
kita akan mempelajari tentang wujud zat dan perubahannya. Kenapa kita harus mempelajari tentang materi wujud zat dan perubahannya itu? Karena yang pertama itu bermanfaat bagi kita untuk mengetahui fenomena-fenomena alam kayak tadi. Bagaimana es krim bisa meleleh, terus kenapa bungkusnya es krim itu ada cairannya, ada titik-titik airnya padahal es krimnya belum dibuka. Terus itu kenapa es krim itu bisa meleleh, terus banyak fenomena-fenomena alam yang terjadi. Seperti juga ketika pembuatan es krim. Nah, pembuatan es krim itu kira-kira es krimnya itu langsung bentuk es krim atau dari cairan terlebih dahulu? Es krim itu kira-kira terbuat dari apa? Dari susu. Terus gula, terus perasa, ada yang rasa coklat, stroberi dan lain sebagainya. Nah, dengan mempelajari wujud zat ini kita bisa tahu bagaimana caranya membuat es krim itu dibekukan sehingga kita bisa memakannya. Kemudian, maka pada pembelajaran hari ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis perbedaan jenis wujud-wujud zat. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan wujud zat. Dan yang terakhir, yaitu kita akan melakukan percobaan perubahan wujud zat agar kita lebih paham. Nah, yang pertama, wujud zat padat. Yang pertama, zat padat. Zat padat itu memiliki sifat dan ciri-cirinya. Sifatnya zat padat apa? Yang pertama, bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Contohnya kayu, batu, buku, pensil yang kita pakai. Terus ciri-cirinya, partikelnya itu rapat dan teratur. Selanjutnya, nah dari tadi wujud zat ada berapa tadi? Ada 3, ada zat padat, ada cair, ada. Nah, dari ketiga wujud zat tadi itu ternyata mengalami perubahan wujud zat. Bagaimana perubahan wujud zat itu? Dapat berubah ketika menerima kalor atau melepaskan kalor. Perhatikan pada gambar di samping. Nah, itu ada tandanya yang berwarna putih didinginkan atau melepaskan kalor. Kemudian yang berwarna kuning dipanaskan atau menerima kalor. Kemudian bagaimana kita bisa membedakan perubahan wujud gas itu? Perubahan wujud zat itu gimana caranya? Yang pertama, wujud zat itu ada yang namanya mencair. Berikut skema perubahan wujud zat. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda jadi cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan kristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan neoblim. Nah, dari video tentang perubahan wujud zat tadi itu, apakah bisa dipahami? Silahkan mengacungkan tangan ya.
Oke. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud zat? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Apa yang dimaksud zat? A, B, C, D. Siapa? Oke, Rizky. C apa C? Segala sesuatu yang memiliki masa dan mendapati uang. Mari kita lihat bersama jawabannya. Benar. Jadi segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang. Tidak usah takut untuk menjawab ya. Jawabannya apa saja salah atau tidak apa. Nah, sebelum kita memulai percobaan tentang perubahan wujud zat pada hari ini, maka Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi nanti ada 3 kelompok. Jadi setiap kelompok ada 4 orang. Sudah berkumpul sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu akan memberikan LKPD pada masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, sekarang silahkan untuk menghadap ke temannya. Perhatikan apa saja yang ada di LKPD, petunjuk LKPD-nya. Diperhatikan dulu. Sudah menerima LKPD semua? Sudah. Nah, jadi di LKPD itu ada petunjuk praktikumnya, ada tujuan praktikum atau percobaannya. Hari ini kita akan melakukan percobaan wujud zat dan perubahannya. Perubahan wujud zat. Percobaan hari ini. Silakan dibaca petunjuknya, tujuannya, alat dan bahan, dan caranya. Nanti kita itu akan ada 6 percobaan. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan terkait LKPD-nya. Disiapkan Fahri, Rapi. Sudah disiapkan semua? Disiapkan sudah? Sudah siap melakukan percobaan? Siap belum? Nah, masing-masing kelompok melakukan percobaan. 6 percobaannya. Apabila ada langkah kerja yang belum dipahami atau kesulitan, nanti bisa ditanyakan. Terus kemudian di situ di LKPD juga ada hasil percobaannya. Nanti bisa kalian tulis hasil percobaannya untuk presentasi nanti. Paham? Silahkan lakukan percobaannya sesuai dengan petunjuknya.
Tunggu beberapa. Awas, 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 awas. Sudah, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Duduk. Sudah. Duduk kembali, sudah. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, langsung berdiri, tidak usah panik, matikan Nah, perhatikan. Tadi ini di sini sudah berbentuk kristal. Nah, tulis. Ayo, menghadap ke depan. Sudah siap? Sudah. Kelompok dari yang mau presentasi dari kelompok berapa? Dari kelompok 1 dulu. Ayo ke depan. Dari kelompok 1 silahkan maju ke depan. Kelompok 1 presentasi hasil percobaannya. Nanti setelah presentasi kelompok 1 apabila ada yang bertanya silahkan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil percobaan. Percobaan pertama melelehkan gula, percobaan kedua pembekuan gula, percobaan ketiga air dipanaskan, percobaan keempat es batu didiamkan dalam gelas berisi air. Percobaan kelima kapur barus dipanaskan. Percobaan keenam peletakan es batu di atas kapur harus yang dipanaskan. Wujud benda awal padat, cair, gas uap air di udara, padat dan gas. Wujud benda akhir cair, padat, gas uap air, cair titik-titik air. Gas padat. Jenis perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim. Diskusi dari kelompok kami dari hasil percobaan yang telah dilakukan terjadinya perubahan wujud benda yang disebabkan adanya pelepasan atau penyerapan kalor panas selama percobaan sehingga susunan partikelnya berubah, maka mengubah zat benda Bisa dari difahami satu wujud padat, cair, gas ke wujud lainnya. Dengan beberapa jenis, terdapat 5 jenis perubahan wujud dalam percobaan ini: mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Dipresentasikan. Perubahan wujud zat yang terjadi pada percobaan ialah mencair. Perubahan wujud dari gula pasir yang padat menjadi cairan gula cair karena menerima panas pada saat dilelehkan. Es batu padat menjadi cair karena menyerap panas dari suhu ruangan atau lingkungan sekitar. Sekian dari hasil percobaan kami. Jika ada pertanyaan, tolong ditanyakan. Ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Ada, Bu. Ini Diva. Berdiri Diva. Apakah percobaan ke-6 itu menyublim, bukan mengkristal? Iya, menyublim. Yang jawab jangan cuma satu orang yang presentasi, yang lain yang jawab. Coba. Bisa? Ya, diskusi. Kenapa? Jawabannya silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah percobaan ia menyublim karena karena tercium bau kapur barus, zat padat jadi gas harum.
Bisa dipahami, Diva? Ya. Jadi di kelompok 1 tadi menjawab karena terjadi menyublim karena kapur barus dipanaskan. Silahkan kalau sudah selesai, silahkan ditutup kelompok 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, selanjutnya kelompok 3. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah terjadi. 1. Perubahan wujud dari gula pasir yang padat menjadi cair. Gula karena menerima panas pada saat dilelehkan. Es batu padat mencair karena menyerap panas dari suhu ruang atau lingkungnya sekitarnya. Nah, coba dari kelompok 3, ada yang ingin bertanya pada kelompok 3? Coba berdiri. Diri deh. Mertu kan? Saya akan bertanya, sebutkan contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kami akan mau menjawab. 1. Pembuatan puding atau agar-agar, perubahan dari wujud zat cair menjadi wujud zat padat yang artinya membeku. Bisa difahami kelompok 1? Baik, dari kami sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah semua percobaannya selesai dan kalian bisa mempresentasikannya. Apresiasi buat kalian semua. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Tadi wujud zat itu ada 3. Apa saja? Ada 3. Perubahan wujud ada 6. Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Dalam contoh di kehidupan sehari-hari itu seperti menjemur pakaian, seperti turunnya salju. Nah, itu uap air bisa jadi padat. Dan misalkan juga di kutub utara ada gunung es, itu bisa mencair. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Selanjutnya, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin menyimpulkan? Ada, Bu. Coba. Wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan perubahan wujud ada 6, yaitu mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, mengkristal. Nah, berarti sesuai dengan yang disimpulkan dengan temannya, wujud zat ada 3, perubahan wujud ada 6. Percobaan yang kita lakukan itu kita biar mudah paham. Kalian jadi lebih paham setelah melakukan percobaan? Ya. Baik, jadi kesimpulannya jenis wujud zat ada 3, perubahan wujudnya ada 6, dan itu bisa terjadi di fenomena alam. Perubahan wujudnya juga bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa bersama agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Silahkan yang mau memimpin doa untuk menutup pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.